Ya, untuk memperingati Hari Perfilman Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret, Insight with Desi Anwar kali ini akan menggunakan momentum yang menurut saya sangat penting ini untuk bertemu dengan seorang sutradara, salah satu sutradara favorit saya, yang kita harapkan akan membicarakan filmnya yang terbaru. Mari kita kunjungi, kita sekarang sedang berada di rumahnya. Siapa dia? Yuk, kita ketemu. Ini gila sih. Nyir orang gak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Mencekam, penuh misteri, namun padat dengan nilai religi. Seperti itulah gambaran dari film Siksa Kubur yang akan menemani libur lebaran Anda di bioskop. Film besutan sutradara Joko Anwar ini mencoba menyuguhkan suasana pasca kematian manusia di alam kubur dengan segala suasana mencekamnya. Dengan mengambil tema agama, tentunya sebelum film ini dibuat, ia telah meriset dan mengkaji terlebih dahulu istilah dan alur cerita yang ia ciptakan, sehingga tidak melunturkan nilai agama dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kita udah keluar dari sini. Dibintangi oleh artis, aktor, dan kru film yang mendapatkan puluhan nominasi Piala Citra, sutradara Joko Anwar menyebut akan ada interaksi khusus antara film dengan para penontonnya saat menonton film ini di bioskop. Khusus untuk ending dari film ini, sepertiga terakhir itu yang kita maksudkan dengan interactivity dengan penonton itu sangat diserahkan kepada penonton interpretasinya. Gitu. Aku rasa itu yang akan membuat pengalaman menonton menjadi sangat menarik karena lebih personal ke masing-masing. Karena kadar kepercayaan kita berbeda, pandangan kita terhadap hidup dan terhadap diri kita berbeda. Jadi kepinginnya ini yang akan jadi diskusi ketika kita selesai menonton sesama kita yang udah nonton atau kepada orang-orang yang kita anggap enak untuk diajak diskusi. Kenapa orang mencuri? Sementara itu, aktor Reza Rahadian dan Happy Salma mengaku memiliki tantangan tersendiri saat dipilih untuk memerankan tokoh bernama Adil dalam film tersebut. Menurutnya, ini adalah film horor pertama yang diperankannya karena menilai film ini penuh dengan tantangan, terutama jalan cerita yang disuguhkan oleh Joko Anwar. Selain itu, dirinya juga mengaku membutuhkan waktu khusus untuk mempelajari karakter Adil yang kerap memendam emosi dan perasaan yang dialami, sehingga akan mempengaruhi gaya aktingnya yang telah dibentuk selama ini. Satu kata ya mas, satu kata untuk film ini, percaya. Orang punya pandangan moralitas dan etika yang berlainan, jadi soal itu sih multi-interpretasi ya, tapi ya itu dibuka ruangnya, jadi terserah deh kita mau melihat yang mana. Memperkuat kesan religi, Joko Anwar juga memilih lagu Bila Waktu Telah Berlalu milik penyanyi Opik sebagai soundtrack film. Selain populer, lagu tersebut dinilai memiliki keselarasan dengan pesan yang akan disampaikan dalam film tersebut. Siksa kubur. Anda akan percaya. Siapa dia yang akan kita temui? Joko Anwar. How are you? Mwah. Dari Desi Anwar, ada adiknya makasih. Joko Anwar. Adiknya Desi Anwar. Lagi sibuk ngapain? Ini kita sekarang berada di rumah seorang Joko Anwar. Di rumahku yang- Dan kelihatannya sangat domesticated ya. Yes, aku suka arranging things, pindah sana, pindah sini. But thank you for coming. Actually, I'm with someone. I have a guest. Actually, we about to have coffee. Okay. Probably you know him. You Siapa must know dia? him. Kita masuk aja. Kita masuk aja. ya. Oke. Yuk, ini biar dulu ya. Ya nggak apa-apa. Silakan. Maaf. Oke, jadi ada Silakan, siapa? silakan. Tamu Siapakah dia? Reza Rahadian. Reza Rahadian ini juga salah satu aktor favorit saya. Oh. Two of my favorite people Uh, in the world. you Tapi are our favorite, actually. Yes. Ya kan, Rez? You're my Nah, favorite. jadi Our favorite. Silakan Joko, duduk. oke, Reza, silakan terima duduk di kasih. I'm making coffee. Kakak di mana, Kak? Di situ? Saya di sini nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi I can see. Aku lagi guys. Yes. tamu di rumahnya Bang Joko. Nggak, tapi ini sebenarnya konsepnya rumah atau kafe sih. Maksudnya kalau orang lewat terus bisa ngopi-ngopi di sini. Rumah, karena waktu pandemi
kebetulan nggak bisa kemana-mana. Padahal kalau aku ngetik harus di kafe, jadi kita bikin kafe. Oke, jadi kafenya yang dibawa ya. Kafenya yang dibawa. Jadi kafenya yang dihadirkan di rumah. Tapi ini jarang sekali nih, karena biasanya kalau saya ketemu dengan Joko sendiri, kita bicarain mengenai filmnya dan lain sebagainya, dan nama Reza tentu saja sendiri-sendiri. Tapi ini ada apa tiba-tiba berdua dan di sini juga saya lihat Siksa Kubur yang tentu saja lagi happening ya sekarang ya. Lagi happening. Lagi alhamdulillah, Alhamdulillah. lagi jalan lagi sekali jalan. filmnya, lagi ramai diperbincangkan banyak orang, ditonton banyak orang. Dan tapi kita di sini juga nggak mau terlalu banyak spoiler ya, karena Yes. bagi yang belum nonton, karena ini baru-baru saja. Tapi sebelum kita bicara mengenai ini kan pasti ada horor-horornya. Ini kan pasti bukan komedi, romantic comedy dan lain sebagainya, atau ada gitu-gitunya, ada agak-agak lainnya. Elemennya sih banyak ya. Elemennya banyak karena film ini sebenarnya kuat sekali berbicara tentang keluarga. Betul. Kuat sekali gitu, esensi keluarga, tentang bagaimana kehilangan keluarga. Kalau genre mungkin ini horor religi pertama dari sutradara Horor kita. religi. Nah ini saya rasa ini satu genre lagi yang perlu nanti kita diskusikan, karena kan ada macam-macam ya, banyak horor. Tapi sebelumnya ini sutradaranya ada Joko Anwar dan Reza Rahadian sebagai salah satu dari pemain. Sebagai bintang utama. Sebagai bintang utama. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, mulai dari Joko. What was your first horror film ever? Dan umur berapa waktu itu? Film horor pertama yang ditonton, usia berapa, dan bagaimana kesannya? Pertama kali nontonnya The Exorcist. Aku nontonnya umur 5 tahun. 5 tahun udah Umur 5 nonton tahun aku itu? nonton. Orang tua Iya. macam apa gitu? Orang tua aku nggak tahu. Aku karena jalan ke bioskop sejak umur 5 tahun. Yang pertama kali nonton bioskop horror itu Exorcist. Dan itu Kesannya waktu itu? Kesannya waktu itu traumatized in a good way. Karena something really primal, terus tidak pernah menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan, tapi malah bikin ketagihan gitu. Ketagihan. Ketagihan untuk nonton film horor. Oke, kalau Reza sendiri pertama kali nonton usianya berapa dan impresinya apa? Yang jelas kalau waktu masih kecil sih belum pernah nonton film Belum horor pernah ya. ya, paling nggak waktu teenager. Waktu teenager nonton film horor pertama itu The Omen. Karena mamaku sebenarnya yang nonton duluan, terus aku nonton itu pengalaman film horor pertama yang aku tonton itu The Omen. Takut nggak waktu itu? Takut banget. Mama macam apa itu dia? Kalau nonton di Omen. Iya di Omen, tapi ngerti kan kira-kira jalur ceritanya? Oh iya, aku udah usia mungkin waktu itu udah 14-15 tahun kayaknya gitu. Kalau saya pertama itu Psycho, kan Alfred Psycho. Hitchcock. Waduh, itu ketika saya nonton terus mama saya ke toilet saya ikut saking ketakutannya. Tapi horror film yang paling what you think is the best horror film ever made, apa dan kenapa, dan apakah ini ada pengaruhnya baik dalam kehidupan maupun dalam karir Joko Kalau Anwar? terbaik mungkin nggak bisa pinpoint satu, mungkin probably 3 kali. Yang pertama Exorcist itu sendiri karena Bang, ini Exorcist yang Emily Rose bukan ya? bukan The Exorcist, tahun aja ya? 74 ya. William Friedkin, Linda Blair pemainnya. Yang kedua adalah film Indonesia, judulnya Dikejar Dosa. Dikejar Dosa? Dikejar Dosa, tahun 1974. Ceritanya sangat provokatif sekali. Kayaknya zaman sekarang nggak mungkin bisa ditayangkan. Berkisah tentang 3 orang laki-laki berandalan yang memperkosa seorang perempuan. Ada satu ustadz yang melihat menyaksikan perbuatan tersebut, dan instead of menolong si perempuan itu dia malah ikut memperkosa. It's very psychological, sangat seperti saya bilang provokatif, dan Ini juga pasti sangat sensitif di masyarakat ya. Ini Betul. tahun 74 ini zaman Orde Baru udah tentu saja. betul. Ya. Tapi ini mungkin menunjukkan bahwa pada masa itu ada beberapa hal yang lebih bisa dibicarakan ketimbang sekarang. We've gone such a long way. Sekarang kita udah maju dalam banyak hal, tapi dalam beberapa hal kita probably Ya, ada Going kemunduran. Ya, going backwards. Tapi sebelum ke sana, ini berkaitan dengan horor sebagai genre itu sendiri. Kalau Reza kan, wah ini Habibie dan juga pokoknya all that. Apa yang bos-bos itu My Stupid Boss. Jadi kayaknya kan selama ini kan bukan berkaitan dengan horor. Apa yang istilahnya tuh your relationship with horror secara keseluruhan, dan apakah ini suatu peran yang buat Reza tuh yes it's me gitu. Pertama, relationship aku sama film horor itu sangat amat kuat karena aku mengenal film pertama kali, berada di set film pertama kali itu lewat film horor.
Jadi justru nggak punya rasa kayak genre horor tuh kayaknya genre yang mau aku hindari atau gimana, nggak ada sama sekali. Karena aku mengawali karirku sebagai aktor. Ini umurnya berapa waktu itu? Masih teenager ya? Enggak sih, udah 20, Iya. 19-20 Masih tahun. muda lah. Masih muda. Dan memang sejak horor-horor pertama di awal karir, aku tuh lama pindah ke drama dan lain-lain sampai kemudian Bang Joko mempercayakan sebuah skenario yang aku sangat amat jatuh hati gitu sama skenario dan karakternya. Even though it's very complex, it's very hard to play gitu, tapi kesempatan ini tuh kayak bring back all the memories bahwa ya kadang-kadang kita dalam hidup kita akan kembali kepada titik awal lagi gitu, dan kita memulai pada sesuatu yang berbeda yang alhamdulillah mudah-mudahan lebih baik gitu tentunya. Tapi ya itu yang aku rasain di Project Siksa Jadi you Kubur. feel at home ya? Dengan I feel yang like horor. I'm coming back home gitu. Tapi di rumah yang sudah lebih baik gitu, semuanya di environment yang tepat, yang baik, karena lingkungan kerjanya I think it has to be a standard in Indonesian filmmaking. Ya, dan I'm also so excited ya, karena kita pertama kali saya interview Joko Anwar, saya waktu itu masih kita janji Joni ya waktu itu. You've evolved for so much ya dari saat-saat itu, dan horor ini sudah merupakan bagian dari sosok Joko Anwar, apalagi dengan Pengabdi Setan, dan juga saya pernah nonton yang Pintu Terlarang ya, pokoknya yang horor-horor gitu. Tapi dengan Siksa Kubur ini ya, apa yang membedakan, dan mungkin juga Joko, kenapa sih kita nonton film horor itu? Padahal kan ini kan kita ditakut-takutin gitu. Why do we like to be scared out of our wits? Pertama, mungkin minat terhadap satu genre dalam sebuah negara itu sangat berhubungan erat dengan culture dari society-nya. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan masyarakatnya sangat percaya dengan yang namanya mysticism, mitologi, folklore, urban legend gitu. Setiap hari kita bisa bertemu dengan orang yang bilang, coba lihat di sudut itu, aku bisa ngeliat sesuatu gitu. Kalau di society yang lebih yang lain lah gitu mungkin bisa dianggap sebagai orang gila, tapi di Indonesia biasa aja, malah dianggap sebagai sebuah kelebihan gitu ya. Dan itu yang menyebabkan Indonesia sangat kental kultur horornya. Kita punya kepustakaan horor yang sangat banyak, karakter-karakternya dari mulai Genderuwo, Banaspati, Tuyul, Kuntilanak, Kuyang dan sebagainya. Pocong. Aku pernah bikin inventarisasi, itu ada sekitar 45, nggak termasuk turunannya gitu. Karena apa? Karena kita diverse banget masyarakatnya, dan kita setiap ethnic group itu punya cerita mitologi, mysticism, folklore, dan urban legendnya sendiri. Sehingga kita kaya banget. Dibandingkan dengan Korea, orang Korea sendiri bilang bahwa kita nggak punya kepustakaan horor tradisional yang besar. Sehingga dengan adanya kedekatan kita dengan hal-hal yang berbau mistis, plus kepustakaan horor kita yang sangat besar, itu kayak udah marriage in heaven gitu loh, film horor dan penonton film horor. Aku selalu bilang kalau misalnya Indonesia kepingin punya sebuah item pop culture untuk diekspor ke luar negeri, kita nggak bisa mengikuti negara lain kayak Korea punya K-pop atau K-drama, karena it's totally different set of culture dan kebiasaan gitu. Yang bisa kita ekspor ke luar negeri adalah kepustakaan film horor kita. Tapi kalau yang khusus untuk Indonesia ini kan katanya genre horor religi. How different is it dari yang misalnya yang lain-lain yang sebelumnya, taruhlah yang ada satu lagi modus anomali, Pintu Terlarang, Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam. Sebenarnya seperti yang aku bilang tadi bahwa kepustakaan horor kita sangat luas sekali, dan Indonesia sebenarnya one of the pioneers in horror cinema. Kita sudah punya film horor sejak pertama kali kita bikin film horor tahun 1934. Namanya Siluman Ular Putih and Hitam tahun 34, dan itu bukan saja di Indonesia belum merdeka nih kita. Belum merdeka, dan bukan saja sangat capture the imagination of the audience at that time, kita juga bisa mengekspor film kita. Mungkin film pertama yang kita ekspor ke luar negeri termasuk ke Singapura pada waktu itu adalah film horor Dua Siluman Ular Putih dan Hitam. Dan ngomongin soal subgenre film horor di Indonesia sebenarnya sangat beragam sekali. Kalau kita mungkin di awal-awal tahun 2000-an kita familiar dengan film-film supernatural, ada horor, setan dan sebagainya.
justru tahun 74 yang disebut sebagai masa kemasan film horor Indonesia pertama tahun 70 sampai tahun 80-an itu lebih banyak film horor psikologi. Termasuk yang saya bilang tadi Dikejar Dosa, ada Nafsu Gila, Nafsu Serakah dan sebagainya. Jadi lebih dalam, Betul. bukan penampakan ya. Bukan penampakan, it's more internal fear More gitu. internal. Nah, horor religi sebenarnya film Sisa Kubur ini adalah horor psychological dan religi kali ya. Kenapa religi? Karena isunya adalah tentang agama, tapi kita tidak mengeksploitasi agama. Karena waktu pertama kali saya ditantang oleh produser saya Tia Hasibuan, dia bilang gini, Bang, bisa nggak bikin film horor tanpa setan? Aku bilang bisa. Syaratnya satu, harus filmnya dipopulasi oleh aktor-aktor hebat seluruh Indonesia. Makanya harus dibawakan oleh aktor-aktor yang bisa memberikan believability itu dalam film. Gitu. 1 out of 100 berapa sebagai bintang? More than what we expected. Apa yang membuat Reza, ya selain karena ditawarin oleh Joko Anwar dan pasti udah inilah guaranteed lah in terms of script writing quality dan lain sebagainya. Kenapa, dan mungkin cerita sedikit mengenai sosok yang diperankan di Siksa Kubur dan mungkin interpretasi dari pesan film itu sendiri. Mungkin aku balik sedikit ke soal value keluarga tadi ya, karena kita berangkat dari situ bahwa Adil ini tumbuh di nama karakternya Adil, ya? Nama karakter Adil, aku berperan sebagai Adil. Seorang yang tumbuh dengan trauma yang cukup berat, dia melewati kehilangan, dia melewati masa-masa traumanya saat dia masih kecil, kemudian tumbuh di lingkungan pesantren, dan kemudian dia membawa memorinya tersendiri dan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Itu Adil, in short gitu ya. Dan buat aku sendiri, sebenarnya film ini tuh kenapa waktu aku baca, aku merasa bahwa film ini, each character yang ada di film ini, itu mewakili banyak manusia-manusia yang sebenarnya ada di sekitar kita. Bahkan aku bisa menemukan diri aku di karakter yang lain. Di karakternya Sita misalnya, atau di karakter yang lain gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku personal sekali dari karakternya. Contohnya? Misalnya kita berbicara mengenai siksa kubur gitu. Pertanyaan berikutnya kan orang selalu berbicara, oh siksa kubur nanti kita di dalam ini akan disiksa dengan cara yang berbagai macam cara. Tapi film ini itu bukan dibuat untuk sekedar menakut-nakuti orang dengan penuh jump scare. Tapi balik seperti yang Bang Joko bilang, it's a psychological juga, horror religi. Aku ngerasa di film ini tuh orang pulang akan merenung, mereka akan berpikir, mereka bisa contemplate, iya ya, they're questioning again gitu tentang about keyakinan mereka, kepercayaan mereka akan sesuatu, apapun itu ya, apapun yang mereka ingin percayai gitu. Jadi that's what makes this film very special to me, gitu. Karena it's not like any other horror film, gitu. Dan tidak preachy. Film ini nggak lagi berkhotbah tentang hai manusia, wahai kamu semua sebaiknya kamu begini-begini, nggak seperti itu gitu. Tapi ngajak kita untuk bertanya dan berefleksi diri gitu. Which is very powerful for me. Tapi your preparation ini kan berbeda sekali kan berarti dengan film-film yang sebelumnya yang dibintangi. Apa yang dilakukan supaya memasuki karakternya Adil. dan Adil itu sendiri? Pertama karena juga, dia penuh dengan trauma, aku selalu percaya bahwa mannerism itu penting, tapi nggak bisa mendominasi sebuah karakter. Karena akhirnya kalau dia mendominasi karakter, dia akan kehilangan sorot mata yang menurut aku justru power utamanya. Jadi aku fokus sama Bang Joko, ikutin directionnya Bang Joko seperti apa, dan aku mencoba untuk menawarkan sesuatu. Bang, boleh nggak at least di minor mannerismnya, dia tubuhnya lebih tertutup, dia nggak terlalu terbuka, dia berjalan dengan cara seperti ini, dia langkahnya lebih kecil, lebih pendek, dia cenderung selalu melihat ke bawah, dia kalau berbicara dengan orang dia nggak selalu berani menatap mata, because he's very insecure about himself in a lot of ways gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu menurutku penting untuk aku develop gitu, dan itu coba kerjasama dengan Bang Joko, diskusi pasti ya, karena kan semuanya juga harus visinya sama dengan sutradaranya gitu. Dan ya alhamdulillah aku punya Bang Joko yang memberikan ruang dan justru
merespon itu dengan sangat amat Jadi Reza positif. merasa bahwa range of your acting bertambah ya dengan memainkan peran Ya karena ini. peran Adil itu range-nya menurut aku emang besar, kompleks, tapi nggak bisa semuanya disampaikan dengan emosi yang semuanya harus meledak-ledak. Kadang-kadang kan kita sebagai aktor kalau ada emosinya yang bisa seluas itu, mungkin ekspresinya lebih gampang disampaikannya. Tapi ketika ada Sekarang beberapa harus yang less is more. less is gitu ya. more, and I think that's very very hard. Dan bintang-bintang besar, saya lihat juga ada Christine Hakim, gitu. Om Slamet. Ada ya Slamet Raharjo. Nah, dari segi pesan, tadi saya tertarik ya. Ini kan sebenarnya membuat ya horor religi, jadi bukan hanya menakut-nakuti lah gitu, tapi ya sebenarnya dengerin kata siksa aja kan, siksa kan orang takut, apalagi dikubur kan. Tapi ada juga membuat kita merenung. Kira-kira apa? Other than kita punya inilah sukaan sama horor, what is it that you're trying to do dalam hal ini? Apalagi kan kita sekarang udah selesai pemilu dengan penuh dengan wah drama, dinamika dan juga ya yang nggak ininya lah gitu. Apa sih yang paling penting yang kita bisa dapat? Kadang-kadang kalau aku merasa kalau kita sudah dewasa, kita cenderung berpikir terlalu kompleks ketimbang simplicity gitu. Kalau kita kembali ke masa kecil kita, sebagai seorang anak, aku dulu pernah bertanya tepatnya, Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat beragama, menjadi bagian dari dasar negaranya, ketuhanan yang Maha Esa. So, diharuskan atau sangat dianjurkan untuk punya agama. Dan kita juga predominantly Muslim country kan. Tapi kenapa ada banyak hal yang bukan saja dilakukan kemudian dibiarkan, tapi dinormalisasi, termasuk korupsi. Makanya di teaser film ini muncul pertanyaan dari seorang anak kecil. Dia bertanya bahwa kenapa orang masih berbohong, kenapa orang mencuri, kenapa orang korupsi, kenapa orang tetap melakukan hal-hal yang kata agama mereka akan mendapatkan balas setelah mereka meninggal. Kenapa pertanyaannya? Jawabannya adalah karena mereka tidak percaya. Jadi tagline itu ada di trailer. So it's about belief sekarang. Jadi ketika kita menonton film Sisa Kubur, kita akan di-reset kembali. Selama ini yang we take for granted bahwa kita punya agama, kita percaya Tuhan. We believe in the goodness of the society, but we don't do all those. Kita tetap berbuat jahat kepada orang lain, berbuat curang dan sebagainya. Kita riset lagi dan kita bertanya why we keep doing that gitu. Jadi ketika orang nonton film Sisa Kubur tanpa kita, seperti kata Reza, kita preach, kita petuahi, kita nasihati dan sebagainya, orang akan mengikuti perjalanan karakter dari mulai awal film sampai akhir, dan itu seperti mereka melihat manusia-manusia yang mereka refleksikan ke diri mereka sendiri. Yang kenal kan tadi, Kenal ini. Dan orang akan bilang, oh my God, that's me. I disagree what she or he's doing. I disagree with what they're doing, but that's me. I do that. Jadi kembali diajak untuk berpikir dan merenung. Bisa misalnya kalau Joko putar di Venice atau di Toronto atau di Cannes ini nggak kita harap ya, karena saya lihat film-film Indonesia kan sudah mulai beredar lah, kita nggak malu lagi lah untuk go international. Will they get it gitu? Yes, aku percaya bahwa film yang baik itu adalah film yang bisa berbicara tentang masalah dan isu-isu yang sangat universal, tapi diceritakan lewat point of view spesifik di mana film itu dibuat. Jadi people can be talking about poverty, intergenerational issues, atau tentang faith, tapi harus spesifik melalui point of view di mana film itu dibuat. Kita bikin film di Indonesia dengan society Indonesia, sehingga point of view-nya ya point of view orang Indonesia yang kebanyakan Muslim gitu. Karena apa? Karena ketika orang luar memandang film misalnya Sisa Kubur, kalaupun itu tidak berlaku di agama atau di culture mereka, they can use it as a comparison to their own problems. Probably a tool to rethink about what they facing, the problems that they're facing, and we're not giving them something to fix their problem, but at least a new perspective supaya mereka bisa berpikir lebih luas. Secara keseluruhan ini kan genre yang horor religi ya. Kita tahu bahwa apapun yang berkaitan dengan religi kan pasti wah sensitif atau mungkin share with us ya, kira-kira ada concern atau mungkin ada feedback, tapi juga mungkin ada ya ini hati-hati loh, di Indonesia banyak yang sensitif kalau kita bicara mengenai dosa, siksa, apalagi kubur, masuk neraka dan lain sebagainya. Nanti jangan-jangan nanti
Joko disiksa. Filmnya membuat orang takut jadi Yeah. dosa loh. I believe the most important thing is to be respectful on our subject matter. We talking about religion, kita harus sangat menghormati itu. Wow, kita nggak bisa treat our subject with disrespect. Jadi betul-betul harus respect in a way kita melakukan segala sesuatu. Cerita kita dalam film ini harus sesuai dengan kaidah yang sudah ada. Yeah. Dalam pembuatan skenario juga beberapa kali setelah skenario selesai kita memanggil beberapa orang yang memiliki pengetahuan lebih dari kita dalam hal yang disinggung dalam film skrip ini gitu. Ada soal agama, ada soal psychology and everything. Dan kita mendengarkan feedback dari mereka, we take notes. Tapi itu membebankan nggak? Maksudnya ini kan at the end of the day kan film kan untuk entertaining, untuk menghibur, untuk Betul. ini, tapi jadi beban nggak ini? I think the most important thing is to get into people attention from entertainment. Jadi kalau kita mau meminta orang datang ke bioskop untuk menonton film kita, mengeluarkan uang, meluangkan waktu, kita harus memberikan mereka sesuatu, yaitu apa? Entertainment, but not mindless entertainment. The most entertaining thing to see is to see believable characters on screen come to life. Believable characters. Believable characters, makanya harus dibawakan oleh aktor-aktor yang bisa memberikan believability itu dalam film. Gitu. 1 out of 100 berapa sebagai bintang? More than what we expected. There is one scene in Siksa Kubur, please watch it today ke bioskop. Itu Reza 3 menit adegannya not saying a word, but Aku sampai merinding ya. it's so powerful you cannot take your eyes off him. Like 3 minutes with no characters, with no dialogue, just expression. So this is like a really scary film ya sebenarnya juga. Would you say this Scary, is a really not in a Yeah, setan-setan but in a- way. yeah. Yeah, it's Tapi yang- more inner fear gitu. But it is scary. It is scary. It is- Justru kayak Psycho kan. Ya. Waktu saya misalnya nonton Carrie atau yang apa tuh yang hantu-hantu yang rambut panjang, for me it's not that scary. Tapi kalau yang Psycho itu yang ketika di scene di dalam psychological di dalam shower, terus yang ada musik, terus ada pisau yang oing oing. Kayaknya Kak Desi bakal suka Siksa Kubur kalau kayak gitu ya. It's actually lebih- If you love psychological thriller, Yeah, Okay. I think think- you would love this movie. Okay. we should take her to the theaters after this. Kita memperingati Hari Perfilman Nasional tanggal 30 Maret, jadi perlu inilah feedback tapi juga insight ya dari teman-teman di sini yang memang you are there, you're the one that creates, you're the one that is on the screen. Jadi lebih besar volume pembuatan film, produksi film, SDM-nya susah untuk catch up. Jadi kita masih butuh banyak sekolah untuk bisa menghasilkan SDM yang punya skill set yang baik gitu untuk bekerja di dunia film, baik yang di belakang maupun di depan kamera. Kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh dua pria tampan favorit saya kagumi karena karyanya yang luar biasa. Di samping saya ada Reza Rahadian dan juga ada Joko Anwar. Kita bicara mengenai film terakhir seorang Joko Anwar, Siksa Kubur, dan dibintangi oleh Reza Rahadian. Ini keluar ini sebenarnya kan pas Lebaran ya. Maksudnya ini sengaja atau gimana sih? Sengaja. Sengaja ya? Karena masanya tepat, karena setelah puasa kan kita menahan hawa nafsu. Lebaran kita, udah selesai, let's do things yang we normally do. Let's Diingatkan commit sama more Siksa sins Kubur. again. Hey wait, masih ada Siksa Kubur gitu. Jadi memang sengaja. But ya, karena atmosfernya, vibe-nya itu memang cocok untuk diputar di Lebaran. Tagline kita Lebaran di bioskop. Gitu. Lebaran di bioskop. Yeay, ini penting. Tapi ini juga dalam rangka Hari Perfilman Nasional. Sebenarnya nggak perlu
ada alasan ya merayakan apapun Ya. karena menurut saya nih film ini sekarang ini merupakan salah satu yang siapa sih orang yang nggak nonton film. Ya. It's become a really really big industry dan dalam 3 warsa ini I'm old guys. Saya lihat itu film-film di Indonesia itu nggak kalah dengan film-film internasional dan bahkan sering sekali kita temukan karakter-karakter kita di kancah internasional. So yay. Oke, kita main game Hollywood atau Bollywood? Oh God, Hollywood. Which you prefer, Hollywood or Bollywood or Jakarta Wood? Jakarta Wood. Oh Jakarta Wood. Jakarta Wood. Oke. What's the difference sekarang between Hollywood and Jakarta Wood, do you think? Bagaimana kita bisa Come on, enggak, Jakarta maksudnya has- apakah kita harus nonton film bagus itu di Hollywood? Oke, Bang Joko dulu. Ya. Kamu dulu. Oke, ini perspektif aku aja ya. People can debate on this, but Hollywood is running out of ideas. Jakarta, Oh, yeah? we have tons of ideas that undeveloped. I love that. Aku yes sama, terus tambahannya mungkin good movies can come from anywhere. Nggak ada hutan. Sekarang kan ada Korea juga kan ya. Iya. Korea they Yeah. big on on zombies biasanya. Ya. Horornya. Horornya. Nah, sekarang lebih ada selain zombie ada. Oke. Your own perspektif, you prefer horror or action? Or neither. Horror, Lebih suka horor. ya. Tapi kalau horornya ada actionnya lebih bagus. Lebih bagus lagi. Aku horor. Horor juga ya. Oke, kenapa? Lebih suka ditakutin daripada thrilled gitu. I think usually horror speaks more about humanity side of things rather than just spectacles kayak action gitu. Sama horror tuh buat aku dramanya masih bisa kegali dalam Ya. gitu. Sebagai pemain pun masih ada tension yang kadang-kadang nggak ada dialog, tapi kita butuh bermain gitu. Menurut aku justru bermain film horror tuh nggak gampang. Oke. Uh, Favorite atau best horror director? Me, William Friedkin. William Friedkin, bikin apa? The Exorcist Oh, The Exorcist. and Sorcerer. Oke. I love the Exorcist of Emily Rose. Tapi aku lupa direkturnya namanya siapa. Do you know? Scott Derrickson. Oke, Oke. then he's one of my The favorite. Shining is Stanley Kubrick ya. Stanley Kubrick, yes. Kubrick. I like Alfred Hitchcock. Oh yes, of course. Sama saya tuh udah pernah nonton dulu yang namanya tuh itu black and white tapi it's really scary, beautiful, Nosferatu namanya. Yes. It's, Yeah. uh, Fritz Fritz Lang. Fritz Lang. FW Murnau, sorry, FW Murnau. Yeah. Tapi Silence of the Lamb kan masuk genre horror. Termasuk horror ya. Masuk Iya. ya. That's also. Lebih ke thriller ya, Apanya? psychological. Ya horror Iya, psychology. tapi Iya, kan horror ada psychological. Jonathan ada Demme, ya. cannibalism. Iya. Oke. Big screen Ya. atau live streaming sekarang? Oh my Live Oke, streaming itu kayak mana? maksudnya OTT. Netflix, yang OTT. fix ya, OTT. Oh. Video live streaming. Kalau aku tergantung filmnya. Tergantung filmnya karena ada film yang enak ditonton di streaming, ada film yang enak ditonton di bioskop. Contohnya? Kalau di streaming Maksudnya bukan yang series ya, kalau series Oh, kan jelas iya, harus iya. ini, tapi film. Kalau tergantung kalau kita punya waktu apa nggak ke bioskop sih. Kalau misalnya kita nggak punya waktu, kita akan nonton at our own convenience, dan streaming itu membantu banget karena we can watch it jam 12 malam. Dan Joko sering nonton streaming sekarang? Sering. Setiap hari kalau bangun tidur selalu nonton streaming ya. Bangun tidur sebelum Iya. gosok gigi langsung streaming. Iya. Reza, which you prefer? Kalau nonton ya, nonton, I think cinema memang selalu memberikan experience-nya tersendiri. Tapi binge watching, I would go streaming. Ya, OTT. Oke. Ini menurut saya tuh sangat penting ya topik ini. Karena kan kita masuk ke digital world, termasuk untuk TV juga kan sekarang it's an opportunity but it's also a threat. Mungkin Joko, bagaimana evolusi dari analog ke digital khususnya di industri perfilman? How has it affected? Bagaimana dampaknya terhadap industrinya secara bisnis juga secara karir ya dan secara inilah
distribution? Kalau dari sudut pandang filmmaker, it's all menguntungkan, nggak ada ruginya. Karena apa? Menguntungkan? Yes, karena kita punya tambahan moda distribusi. Selama ini kita bikin film sebelum ada streaming harus ke bioskop, tapi sekarang ada streaming. Yang kedua, ada beberapa tema yang mungkin tidak bisa ditayangkan di bioskop. Isu-isu sensitif justru kalau di bioskop mungkin banyak yang protes dan mungkin tidak akan lolos. Atau diminta diturunin. Diminta oleh ormas-ormas lain gitu ya, anggota masyarakat lain. Tapi kalau di streaming tuh lebih bebas, tema apapun. What about? No, I think I agree bahwa streaming memberikan kebebasan untuk berekspresi. Artinya sebagai filmmaker, sebagai pemain, batasan-batasan adegan juga kayaknya kalau di OTT gitu ya, itu jauh lebih ada ruang kebebasannya gitu. Artinya untuk bisa mengeksekusi adegan-adegan tertentu itu lebih punya ruang. Freedom of expression-nya. Freedom of expression-nya Sebenarnya tuh lebih secara kreatif jauh lebih bagus ya untuk yang. Betul, ya, betul lebih bebas. Iya, lebih Tapi bebas. kalau secara industri keseluruhan termasuk untuk SDM-nya ataupun bisnis modelnya, how has it evolved, Joko? Bagaimana telah berubah ya secara keseluruhan? Karena kesempatan untuk membuat film itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, termasuk moda distribusi yang bertambah, termasuk layanan streaming OTT. Jadi lebih besar volume pembuatan film, produksi film, SDM-nya susah untuk catch up. Jadi kita masih butuh banyak sekolah untuk bisa menghasilkan SDM yang punya skill set yang baik gitu untuk bekerja di dunia film, baik yang di belakang maupun di depan kamera. Kalau SDM secara keseluruhan ya, ini kan Reza sudah cukup lama kan sebagai aktor. Bagaimana? Apakah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ada bukan saja jumlahnya tapi kualitasnya serta mungkin pendidikan untuk actingnya itu? Kalau pendidikan formal acting di Indonesia masih sangat kurang. Sekolah-sekolah yang ada sekarang yang banyak itu kan kelas-kelasnya. Jadi ruang-ruang misalnya ada bengkel acting Kuma, ada Prosa, ada Sakti Acting Studio dan many others gitu. Tapi jumlahnya memang itu untuk short course. Jadi pendidikan-pendidikan yang jangka pendek. Tapi pendidikan formal yang panjang di dunia seni peran rasanya di luar IKJ aku belum menemukan yang lain ya. Reza untuk jurusan sendiri teater. bagaimana? Ada pendidikan khusus nggak? Nggak ada. Kan ada method acting atau ada acting school. Honestly, itu aku nggak belajar lewat film. Ya maksudnya selama proses syuting dari satu judul ke judul yang lain, proses itu tumbuh dan berkembangnya ya di lapangan gitu. Tapi seharusnya emang begini atau ada pendidikan formal yang menurutku karena aku menempuh lewat jalur teater, menurutku pendidikan formal tetap penting sih. Setidaknya sebagai dasar gitu ya, dasar berpikir, dasar kita tahu pengetahuan tentang seni peran itu sendiri, bahwa itu keep evolve itu iya, tapi minimal core beliefnya kita tahu dulu nih apa gitu. And you need to be able to know what it takes to be an actor gitu. Fundamentals. Yes, fundamental value-nya harus ketemu dulu nih gitu. Dan itu bisa didapat lewat sekolah-sekolah acting pun gak ada masalah sih sebenarnya. Joko ambil aktornya dari sekolah acting atau nggak terlalu? Banyak sih, banyak dari sering ngasih kesempatan. Betul, dari segala sisi kehidupan. Ada yang sudah acting sebelumnya, ada yang dari sekolah acting, bahkan ada dari profesi yang sama sekali belum pernah. Nggak ada hubungannya sama acting. Ya. Kita punya komitmen di Cummins Pictures dengan partner saya Tia Hasibuan, kalau bikin film harus 30% harus new people. Dan ada beberapa yang bermain di film kita yang profesinya guru, driver ojol gitu. Tapi ini ada tantangan tersendiri kan untuk menyutradarai. Tentunya lewat saringan ya, ada audisi dan casting dan sebagainya. Tapi yang paling penting untuk dicatat adalah film Indonesia dari segi SDM secara kualitas meningkat, ditandai dengan hasil dari film-film kita sekarang yang sudah bahkan di perpetaan dunia beberapa film kita sudah sangat diperhitungkan dan people want to know more about Indonesian cinema. Jadi paling tidak contohnya apa aja film-film yang kita bisa banyak sekarang film-film kita bukan saja menembus festival yang top 5 itu, ada Venice, Toronto, Sundance, Cannes, Berlin, tapi juga dikenal lewat jalur komersial gitu. Dan yang paling penting untuk menciptakan SDM menurut aku nggak harus kita bikin spesial sekolah film karena mungkin susah. Bagaimana kalau setiap universitas punya jurusan film? Iya. Iya, that's a good idea. Setiap universitas yang udah ada bikin jurusan film.
ada jurusan acting, directing, producing, sinematografi dan sebagainya. Ya, dan Joko dan Reza siap untuk Of jadi course. trainernya. Dengan senang hati. Jangan sampai hanya karena sumbangan industri film terhadap GDP kita masih kecil atau masih dianggap rendah, maka itu oleh negara dianggap kayaknya bukan top prioritas kita dulu deh. Padahal Gitu. bisa gede banget. Padahal bisa Kalau gede kita banget. lihat. Dari segi ekosistem, karena kalau kita bicara memang ya Hollywood ya istilahnya kiblatnya bukan untuk filmnya, tapi menurut saya ekosistemnya. Jadi film kan it's an industry, Ya. ya. Di Indonesia ini dibanding ya mungkin nggak harus ke Bollywood lah, mungkin ke yang deket-deket tetangga. Apa yang masih harus diperbaiki dari segi pertama ini industrinya itu sendiri, fundingnya, sama penghargaan ataupun dari segi distribusinya. Jadi aspek-aspek bisnisnya yang membuat industri ini like a huge industry. Ada merchandise-nya, ada Oscars-nya, ada really big money for the stars. Ini, are you earning big money as a big star atau gimana ini? Masih I earn masih bisa hidup nggak Yeah. sebagai sutradara dan sebagai Bisa aktor hidup lah. Bisa hidup. untuk punya coffee machine yang dari Italia. Ya, I think kalau misalnya apa yang paling dibutuhkan tentu banyak. Tapi menurutku pribadi rasanya penting untuk kembali berpikir tentang kesejahteraan para pekerja film. Ya. Gitu. Jadi policy makingnya menurut aku mau itu selalu didebat bahwa ya kan nggak semua urusannya harus dengan pemerintah. Ya nggak bisa. Kalau kita Pemerintah masih penting. sangat menurut aku Apa yang diperlukan dari pemerintah? policy making tentang perlindungan para pekerja film ini. Jadi perlu apa yang dilindungi? Misalnya satu contoh konkret aja ya, kita perlindungan pekerjaan. Kayak misalnya aku di Siksa Kubur. Kita semua pemain itu ada insurance, padahal bukan film action. Artinya bukan film yang kita ada Harus stuntman yang sampai kejar-kejaran. resikonya besar gitu. Itu enggak, tapi pemainnya tuh sama Bang Joko sama produsernya Mbak Tia kita di protect dengan sesuatu gitu. Dan ini belum. Di Indonesia itu belum common. Oke. Jadi gitu, tumbuhnya tuh masih sporadis. Kalau produsernya aware, mau berpikir tentang itu, maka ada. Tapi kalau tidak, maka tidak gitu. Nah, sementara menurutku proteksi pekerja film in general itu nggak hanya tentang insurance, tapi juga minimum wage mereka dalam produksi dan lain-lain. Itu juga menurut aku penting untuk dipikirkan. Minimum wage harus ada ya. I Kalau think so. sekarang bagaimana? Ini masih sangat dipengaruhi oleh siapa yang paling populer dan lain. Tapi kalau di Honestly speaking, kalau ngomongin minimum wage, there is no minimum wage There's in no minimum Indonesia. wage. Gitu. But are actors secara keseluruhan bagaimana? Are they well paid atau ya? It depends on the production. It depends on what kind of film that they're doing. Terus it depends on how long does the production take. Jadi macam-macam sih faktor penentunya gitu. Tapi bagiku, I think I consider myself very very lucky to be able to come up with a life that I can live my life by being an actor. Gitu. Itu aja aku udah sangat amat mensyukuri gitu. Tapi kan it takes a long period of Ya, time. long time sama ini juga kan your exposure sama Yes, ya. consistency and discipline. At the end of the day kan ini mengenai karya ya. Kalau karyanya bagus kan pasti popularitasnya dan juga bagaimana Joko gitu, dari segi the financial aspect Indonesian actors or directors sutradara itu bisa seperti yang di Hollywood lah pokoknya. Untuk menjawab pertanyaan itu, aku harus kembali ke apa yang dibilang sama Reza bahwa peran pemerintah itu penting banget untuk membuat policy, juga untuk membuat grand plan. Bagaimana kita memandang film ini sebagai binatang apa nih? How do we handle this? How do we treat this? Apakah kita menganggap ini sebagai sesuatu yang penting dan punya tempat yang strategis untuk misalnya untuk meluaskan soft power Indonesia? Seperti yang kita tahu sekarang produk Korea apapun itu dimakan oleh orang Indonesia. Karena apa? Karena mereka masuk dulu nih sebelum mereka menjual produk mereka ke Indonesia misalnya, mereka udah lebih dulu memperkenalkan kebudayaan Korea lewat K-drama,
K-pop gitu. Dan produknya masuk di situ lagi. Dan produknya masuk ke situ. Seperti aku bilang, kalau kita mau menjual pop culture, horor, kita bangun sedemikian rupa. Tentunya dengan secara general kita bangun ya, tapi kita identifikasi mana yang kuat nih. Kita bangun dan mana yang kita anggap kuat oleh pemerintah, dibikin grand plan yang melibatkan semua stakeholder. Jadi kayak ada branding Indonesia. Exactly, ya. Oke, branding Indonesia. Indonesia itu apa? Mythology, food, and scenery. Scenery. Setuju nggak? Ya, sepakat. Mythology karena seperti yang aku bilang tadi, food karena oh my god, Come on. come on. Dengan Nggak terekspos Udahlah. loh. Nobody knows Indonesian food di luar. Ada Chinese restaurant, Iya, Thai even restaurant. Thai restaurant, Malaysia restaurantnya banyak. Indonesian restaurant karena nggak ada strateginya. Strateginya sih. Betul, strategi. Karena diajak ngobrol, kadang-kadang orang-orang yang kepeduliannya terhadap keinginan untuk membesarkan industri itu atau punya hubungan yang kuat, sangat personal juga nggak diajak ngobrol. Jadi juga susah. Kadang-kadang kita nggak tahu, tahu-tahu nggak polisinya nyambung. udah muncul, yang Tapi diajak ini bicara saya siapa lihat ini kita kan nggak tahu. kebijakan dalam semua hal ya, kebijakan ya, ekonomi juga demikian, Betul. kebijakan macam-macam. Jadi this is something that we all need to fix ya. Aku tuh concernnya satu sih Mbak Desi, jangan sampai hanya karena sumbangan industri film terhadap GDP kita masih kecil atau masih dianggap rendah, maka itu oleh negara dianggap kayaknya bukan top prioritas kita dulu deh. Padahal gitu. bisa gede Iya, banget. Padahal makanya bisa kalau gede kalau kita banget. lihat makanya tadi ya Hollywood atau Bollywood kan itu jadi bagi India Exactly. itu sumber GDP salah satu yang terbesar. iya. Di Korea juga Apalagi sekarang Korea. Apalagi. Korea dengan seriesnya. Yep. Ya, kita semua bisa dikatakan addict ya. Bawa backpack, meledak. Ini kayaknya ada bom-bom. Oh, Afrian Arisandi, Ya udah. Tony Merle, Mian Tiara, Happy Salma, Fahri Albar. Anyway, hampir habis waktunya, tapi I'm not gonna let you go sebelum let's play little games. Oke. Untuk mengenal teman-teman di sini lebih dekat lagi, Yes. top 3 of your favorite films of all time. Oke. Godfather, Shawshank Redemption, Lady in Lavender. Lady in Lavender. Yeah. Saya Godfather ya, Shawshank tapi yang Lady in kelas- Lavender, siapa? played by Maggie Smith and Dame Judi Dench. Oke, Ya, harus it's kita a nonton film itu. agak udah lama sih. Udah lama ya. Kalau Judi Dench orang Inggris dia Yes. aktor. Actress, What yes. about you? Top 3 Top three. film. Come and See, film tahun 85. Punch Drunk Love, film tahun 2001. Dan Blue Velvet, David Blue Lynch. Velvet ya, kan saya nggak tahu yang Come and See sama Come and See is the greatest anti-war film ever made. That's why we name our company Come and See Oh, Pictures. Come and See. Come and See Come Pictures. and See Pictures. Pictures. Tapi yang membuat Joko Reza Anwar. Reza Anwar ingin menjadi sutradara itu apa filmnya? Yang bikin aku pingin jadi sutradara I wanna itu be like this. Pengabdi Setan, film tahun 81. Film yang membuat Reza ingin jadi Actor, Lion King. Oh, Lion King. Oh, that's seriously? so So sweet. sweet. Iya. Ini Lion King yang kartun. Iya, animation. Animation. Iya. Karena dari film itu, my mom itu cerita bahwa mungkin kamu lupa, tapi kamu dulu semua karakter yang ada di film itu pasti you try to impersonate the character. Even jadi Zazu, jadi Timon, jadi Pumba, jadi Mufasa, atau jadi Simba Coba gitu. jadi Mufasa Oh seperti God, apa? please. Aku aja udah gak inget lines-nya, Mbak. Tapi kan suaranya besar. Actually, bisa ini ikut-ikutin ini. No, I can't. I'm gonna. Why don't you hold this over Okay. your head? Oh my Over my head. Yeah. So Ini? that only he can. Yeah. Oh, okay. Coba you Reza acting Oh, oke. di film Siksa Kubur. Atau film lain? Oke. Intense. Ini nggak boleh ngomong ya? Nggak boleh. Tapi dia salah satu Gerakan. karakter di Siksa Kubur. Iya. Oh, Iya. oke. Oke. Wah, Christine Hakim.
Oke, satu lagi. Bener? Ya benar. That's very good. Oke. Selamat Harjo. Adegannya dia. Very good. Oke, last one. Oh. Heeh. Heeh. Nama pemainnya Ya nama di pemainnya. di, Di Siksa Kubur, oke. Muzaki Ramdan. Oh, Mana? nah, Adil, Reza Rahadian. Oke. Apa itu? Apa itu, Rez? Come on. Bawa backpack. Meledak. Ini kayaknya ada bom-bom. Oh, Afrian Arisandi, Ya udah. Tony Merle, Mian Tiara, Happy Salma, Fahri Albar. Bob. Oh. Banyak sih itu namanya. ini acting atau charade sebenarnya? Oke, top 3 sutradara favorit selain Joko Anwar tentu saja. Selain Joko Anwar, I love working with Mas Gari Nugroho. Oke, apa kabar ya Gary ini udah? Baik. Terus, I think the first director who gave me a chance to play a very interesting character, Mas Hanung. Oke. Yes, yeah. Gimana Joko? Your 3 Director. time. Tapi nggak harus. Director ya? Nggak harus dari Indonesia. I love Gari Nugroho karena he keeps reinventing himself. Di usia karirnya sekarang dia masih terus mengeksplorasi bentuk penceritaan lewat film. I love that. Nya Abbas Akub. Okay. Nya Abbas Akub karena I think he's oh my god, itu kemampuan komedi dia itu nggak ada yang menyaingi sampai sekarang. Di luar negeri saya juga nggak melihat itu, saudara komedi luar biasa, Sakit Jiwa. Terus yang ketiga adalah Sisworo Gautama Putra. Oke. Ya. Dan satu lagi dari Indonesia juga Sisworo Gautama Putra karena he's the best genre director. Jadi film genre kayak horror, action dan sebagainya itu yang terbaik dari Indonesia. Sejauh ini masih Sisworo Gautama Putra. Oke, dan Siksa Kubur ini merupakan film ke-10 dari seorang Joko Anwar. Congratulations, kita ada piala. Sampai juga. Yes, sampai juga. Dan kita harapkan masih ada 10 lagi di tahun-tahun depan. Sampai Tapi let's finish this, supaya kita udah pernah nonton semua kan film Joko? Most of Joko's film I watched. Oke, Yes. Mbak mungkin satu kata yang mendeskripsikan film ini. Oke. Ya. Pengabdi Setan. Benchmark Indonesian horror film. That's Benchmark. forwards. Ya. Ini yang Bang Joko kan? Iya. Iya. Ya. From you, how would you describe this film? Apa? Satu kata, dua kata? Ibu Ibu. Iya. Oke. in all sense. Oke. She's quite scary. Oke. Udah pernah nonton Janji Johnny kan? Iya. Sudah. Oh katanya buat jadi Johnny. Remember impressionnya or Witty. Witty. Yes, witty. Commitment. Commitment. Whose commitment? Your commitment atau Ev- Jan? us. His commitment. Ours. And ini I watch this. Ini juga ada Christine Hakimnya saya ingat ini. Have you seen this or not? Original. Original. Yes. Okay. Authentic. Tradition. Tradition. I Ini laku nggak di luar negeri? Laku banget, Laku masuk banget. Sundance dan Iya. ya. Mereka bilang nih apa? The one kind of kalau Rotten Tomatoes atau apa bilang Egbert itu. I think What it a- got 100% in Rotten Tomatoes. Usually they said visceral. bikin. Oke, terakhir a little bit different. Gundala. Tadi pernah nonton belum? Of course. Eng 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 eng.
new standard for action hero movie. Ya, ini satu kata jadi Iya ya, new banyak. standard. Tapi ini memang superhero juga bisa kita ekspor kan, karena Indonesia juga banyak sekali superhero. Yes, actually Gundala sempat jadi bestseller di Walmart untuk beberapa bulan waktu itu. Di Walmart. Ya, karena masuk Toronto juga. Wow. Oke. Satu kata nggak ditanya? Iya. Hope. Hope. Yes. Hope. Oke. Last but not least, Susah sambil nih kita kalau satu menutup kata ini. film-filmnya nih. Siksa kubur, one word sambil mungkin Oke, one word. Ha-ha. Percaya. Oke. Faith. Ya, mirip-mirip ya. Percaya, Faith. faith. Oke, guys. Yeay. Any last thoughts karena ya film ke-10, Hari Perfilman Nasional, Ya, pemerintahan baru, dan ya juga setelah saling memaafkan habis Lebaran. Actually Siksa Kubur dimaksudkan untuk jadi perayaan dari perfilman Indonesia bagi saya, karena mimpinya adalah mengumpulkan orang-orang yang paling punya talenta dalam film ini untuk menjadi showcase what Indonesian cinema can do. Reza. Berharap bahwa film Siksa Kubur bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Amin. Itu aja. Ya, dan kita harapkan juga bisa banyak sekali penontonnya dan Amin. bisa go international. Amin. Dan ini bukan karya yang kita harapkan juga the new decade of Joko Anwar. Yes. Setelah 10 ini masih ada 10 siksa-siksa lainnya. Reza, Yes. terima kasih Thank you banyak. so much. Terima kasih, thank you so Joko, much. Been terima lovely. kasih banyak, Thank you for sukses. having us. Selalu terinspirasi mendengar teman-teman yang sangat-sangat kreatif, sangat produktif, apalagi membuat kita itu juga hidup semakin senang ya. You guys Hopefully. make me so happy. Thank you so much. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, take care, bye-bye. Dan yeay, siksa kubur. Bye.